Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah sebuah visi tentang pengharapan dan pemulihan Israel. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu, aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya! Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Kutipan dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat 6 menawarkan pesan pengharapan dan pemulihan yang mendalam dan inspiratif. Yehezkiel, seorang nabi perjanjian lama, dianugerahi penglihatan oleh Tuhan yang perlu dipahami dalam konteks historis dan spiritual. Pada masa Yehezkiel, bangsa Israel menghadapi pengasingan dan kehancuran. Yerusalem yang mereka cintai hancur, dan semangat mereka pun ikut hancur. Visi ini dilatar belakangi oleh adanya keputusasaan sebuah bangsa. Dalam penglihatan ini, Yehezkiel ditempatkan di sebuah lembah yang dipenuhi tulang-tulang kering, melambangkan kehancuran dan keputusasaan umat Israel. Tuhan mengajukan pertanyaan yang tajam kepada Yehezkiel, "Dapatkah tulang-tulang ini hidup?" Yang ditanggapi Yehezkiel, "Ya Tuhan, Engkaulah yang Maha Tahu." Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakpastian dan keraguan yang dirasakan bangsa Israel tentang masa depan mereka. Tulang-tulang kering melambangkan negara Israel, yang mati secara rohani, dan sebagai satu bangsa. Menanggapi perintah Tuhan, Yehezkiel bernubuat kepada tulang-tulang, dan terjadilah transformasi yang luar biasa. Tulang-tulangnya menyatu, ditutupi dengan urat, daging, dan kulit, dan diresapi dengan nafas kehidupan. Kelahiran kembali yang ajaib ini melambangkan janji pemulihan dan pembaruan Tuhan bagi umat-Nya. Ini menandakan kembalinya dari pengasingan, pembangunan kembali Yerusalem, dan revitalisasi Israel. Penglihatan Yehezkiel bukan sekedar catatan sejarah, namun merupakan pesan iman, ketahanan, dan kasih Tuhan yang abadi. Hal ini mengingatkan kita bahwa bahkan di saat-saat tergelap sekalipun, ketika semua harapan tampaknya hilang, Tuhan dapat memberikan kehidupan baru ke dalam keadaan terburuk kita. Ayat ini mendorong kita untuk percaya pada kuasa dan janji Tuhan, karena Dia dapat mengubah tulang yang paling kering menjadi komunitas yang hidup dan bersemangat. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai ayat 6 adalah kisah kebangkitan, pembaruan, dan pengharapan abadi yang disediakan Allah bagi semua orang-orang yang mencari Tuhan. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Penglihatan yang dijelaskan oleh Nabi Yehezkiel tentang tulang-tulang kering yang menjadi hidup melalui nafas ilahi Allah, membawa pelajaran yang abadi dan relevan, yang memperkuat iman kita, dan menghidupkan kembali pengharapan kita. Di dunia sekarang ini, kita sering mendapati diri kita dikelilingi oleh tantangan yang menguji iman kita,
dan yang dapat memudarkan pengharapan kita. Mulai dari krisis pribadi hingga pandemi global, beban keputusasaan bisa sangat berat. Namun, penglihatan Yehezkiel berbicara kepada kita sepanjang zaman, mengingatkan kita bahwa bahkan di saat-saat paling menyedihkan sekalipun, nafas Tuhan dapat memberikan kehidupan kembali ke dalam keadaan kita yang terpuruk. Tulang kering melambangkan pengalaman kita sendiri akan kehancuran, kehilangan, dan kekeringan rohani. Namun, ketika nafas Tuhan menyentuh diri kita, pemulihan ajaib pun akan terjadi satu persatu, dan rohani kita kembali dihidupkan dan disegarkan. Transformasi ini adalah simbol pengharapan, pemulihan, dan pembaharuan yang kuat. Dalam konteks kita saat ini, pesannya jelas, nafas Tuhan, Roh-Nya, adalah sumber pengharapan yang tak tergoyahkan, dan pembaharuan yang sangat berdampak. Kita dipanggil untuk percaya pada kuasa Tuhan, yang tidak hanya membangkitkan iman kita, tetapi juga kehidupan spiritual dan material kita, yang sebelumnya telah hancur. Visi ini mengilhami kita, untuk percaya bahwa di saat-saat tergelap, nafas Tuhan dapat memberikan kehidupan baru ke dalam jiwa kita, dan mengobarkan kembali iman kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus memiliki keyakinan yang teguh pada kemampuan Tuhan untuk memberikan kehidupan pada situasi yang paling menyedihkan sekalipun. Dalam menghadapi berbagai kesulitan, kita harus bertahan, percaya bahwa nafas Tuhan dapat menghidupkan kembali semangat kita, dan memulihkan kondisi keuangan kita. Gambaran mengenai tulang-tulang yang kembali bersatu, merupakan simbol persatuan dan rekonsiliasi. Karena itu kita harus berupaya memperbaiki perpecahan dalam komunitas, dan dalam hubungan relasi kita dengan sesama. Kita harus secara aktif berupaya memperbarui hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, ibadah, dan dalam mempelajari firman-Nya. Sebagai penerima pemulihan Tuhan, kita harus membagikan pengharapan ini kepada mereka yang sedang putus asa, dengan menunjukkan kasih dan anugerah Tuhan kepada semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pesan pengharapan dan pembaruan abadi dari penglihatan Nabi Yehezkiel. Saat kami melangkah dalam perjalanan hidup kami, kiranya kami tetap percaya pada kekuatan transformatif-Mu, memiliki ketahanan, dan mempraktikkan persatuan. Tolong kami menghidupkan kembali iman kami, dan menjadi pembawa harapan dan pemulihan bagi mereka yang membutuhkan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.